Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Markus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Secara khusus saya akan baca ayat 13 sampai ayat 15, firman-Nya berkata demikian. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita memenuhi panggilan Yesus. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita semua dipanggil oleh Yesus. Ada panggilan yang bersifat part-time, tapi ada juga panggilan yang bersifat full-time. Tapi yang pasti bahwa siapapun Anda, apapun Anda, dan bagaimanapun Anda, Yesus memanggil kita sebagai umatnya, sebagai orang yang percaya kepadanya, untuk mengikut dia, untuk menyertai dia. Seperti panggilan Yesus kepada ke-12 muridnya dalam ayat 13, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Itulah panggilan Yesus kepada murid-muridnya yang pertama pada waktu itu. Tapi juga berlaku bagi saudara dan saya bahwa Yesus juga memanggil saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya. Nah, ada beberapa hal penting yang saya amati dalam memenuhi panggilan Yesus. Yang pertama dalam ayat 13 bagian B, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Mereka pun datang kepadanya. Artinya bahwa hal yang pertama dalam memenuhi panggilan Yesus adalah kita harus merespon panggilan Yesus itu. Kita harus memenuhi panggilan Yesus itu. Kita harus mentaati panggilan Yesus itu bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Kita tidak boleh menolak panggilan Yesus, apapun itu, dalam bentuk apapun, dan situasi dan kondisi apapun yang kita alami. Kita harus memenuhi panggilan Yesus. Murid-murid waktu itu mereka pun datang kepadanya, artinya mereka meresponi panggilan Yesus. Dan ini yang dituntut dari kita dalam memenuhi panggilan Yesus, kita harus meresponi. Atau dengan bahasa yang lain, kita harus mentaati panggilan Yesus itu dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang kedua, dalam ayat 14, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Diutusnya untuk memberitakan Injil. Hal yang kedua dalam memenuhi panggilan Yesus adalah kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Jadi panggilan Yesus yang khusus, yang spesial bagi saudara dan saya adalah hendaknya kita menjadi pewarta-pewarta Injil. Hendaknya saudara dan saya menjadi orang yang memenuhi panggilan Yesus untuk memberitakan Injil. Karena Injil itu adalah kabar baik. Karena Injil adalah kabar baik, maka tidak bisa tidak, mau atau tidak mau, senang atau tidak senang, setuju atau tidak terima. Kita harus mau memenuhi panggilan Yesus untuk memberitakan kabar baik itu atau memberitakan Injil itu. Sama seperti murid-murid. Dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Jadi siapapun kita, apapun kita harus memenuhi panggilan Yesus untuk memberitakan Injil. Apapun super sibuk Anda, apapun tugas dan tanggung jawab Anda, kita dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Menjadi tugas dan tanggung jawab saudara dan saya lah untuk memberitakan Injil itu kepada orang lain. Baik pemberitaan Injil secara verbal ataupun kata-kata, tapi juga pemberitaan Injil melalui kelakuan kita. Dua hal ini harus berjalan seiring, seimbang, sepadan. Karena kita dipanggil untuk hal itu.
Jadi jangan pernah takut untuk memberitakan Injil. Jangan pernah ragu untuk memberitakan Injil. Jangan pernah merasa cemas untuk menyampaikan kabar baik. Karena itu adalah panggilan Yesus bagi kita. Dan kita harus memenuhi panggilan Yesus itu untuk memberitakan Injil kepada siapapun juga. Firman Tuhan berkata, bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana ada yang memberitakan kalau tidak ada yang diutus untuk memberitakan? Maka tugas dan tanggung jawab kita dalam memenuhi panggilan Yesus. Yang kedua, kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Yang ketiga, dalam memenuhi panggilan Yesus, ayat 15, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Dan diberinya kuasa. Yesus tidak hanya memanggil saudara dan saya, tetapi juga dia memberikan saudara dan saya suatu kuasa dalam memenuhi panggilan itu. Jadi di sini hal yang ketiga dalam memenuhi panggilan Yesus, kita harus memahami bahwa kita itu dipanggil bukan hanya sekedar dipanggil, tapi kita dipanggil dan diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu untuk apa? Untuk mengusir setan-setan. Jadi inilah kita patut bersyukur bahwa Yesus memanggil kita dan dia tidak hanya sekedar memanggil begitu saja, tapi dia memperlengkapi kita dengan kuasa untuk mengusir setan. Ini kuasa yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya dan saya percaya juga dia berikannya bagi saudara dan saya yang mau memenuhi panggilan Yesus bahwa kita diberi kuasa. Jadi kita sadari sebagai umat, sebagai orang percaya, bahwa Tuhan memberi kita perlengkapan. Tuhan memberi kita kuasa untuk mengusir kuasa-kuasa jahat, untuk mengusir setan-setan, untuk mengusir roh-roh jahat. Tuhan beri kita kuasa untuk itu. Dan mari kita pergunakan kuasa itu dalam kita memenuhi panggilan Yesus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami memenuhi panggilan Yesus. Dalam memenuhi panggilan Yesus, kami harus meresponi panggilan Yesus. Kami menyadari bahwa kami dipanggil untuk memberitakan Injil. Dan kami juga menyadari bahwa kami diberi kuasa oleh Yesus dalam memenuhi panggilan itu. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.